sin X sama dengan sin alpha, maka X-nya pasti alpha ditambah K kali 360 atau 180 dikurang alpha ditambah K kali 360. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ardimatika. Nah, baiklah teman-teman, pada video kali ini kita masuk ke materi inti ya. Setelah video sebelumnya kita belajar tentang prasyarat atau materi prasyarat persamaan trigonometri. Pada video kali ini kita masuk ke pembahasan intinya, yaitu tentang persamaan trigonometri. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa kalian like dulu, kemudian subscribe channel Ardimatika. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika nanti ada video terbaru dari Ardimatika, kalian dapat segera menontonnya gitu ya. Jadi tidak ketinggalan. Oke? Nah, yuk langsung saja kita bahas seperti apa materinya. Nah, baiklah teman-teman, mungkin ada dari kalian bertanya persamaan trigonometri itu seperti apa gitu. Sama dengan persamaan yang lain, kalau kalian sudah pernah belajar persamaan linear ya, itu kan nanti biasanya kita dikasih persamaan dikasih persamaan gitu, kita cari berapa nilai X yang memenuhi gitu seperti biasanya ya. Atau kalau misalnya persamaan nilai mutlak ya, jadi dikasih sebuah ekspresi gitu, persamaan mengandung X, nanti kita diminta untuk mencari X yang memenuhi. Nah, sama dengan persamaan trigonometri. Jadi kalau misalnya kita punya ini ya, sin X /2 ya, misalnya kita punya sin X sama dengan 1/2. Nah, kita mau cari X-nya berapa gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, jadi persamaan trigonometri gitu. Jadi kita mencari nilai sudutnya berapa. Nah, kalau pada video sebelumnya kita belajar mencari nilai sinus, kosinus, tan dari suatu sudut. Nah, pada persamaan trigonometri ini sebenarnya kebalikannya gitu. Jadi kita diberikan nilai sinus, kosinus tangannya, kemudian kita cari berapa sih sudutnya yang memiliki sinus atau kosinus atau tangan segitu gitu. Jadi kami ya. Nah, sebagai contoh ini, kita punya sin X sama dengan 1/2, maka kita akan cari X-nya berapa. Oke. Ya, berarti mudah aja kan, coba bagaimana caranya? Nah, karena ini positif ya kan, ingat di kuadran itu ya, ini kuadran 1, ini 1, ini 2, 3, 4. Nah, ingat bahwa sinus X sama dengan ini kan positif ya, positif 1/2. Nah, cari nilai positif itu di kuadran berapa aja, yaitu di kuadran 1 dan di kuadran 2 ya kan. Di kuadran 2 nih, sinus. Nah, berarti kalau begitu nanti oh ya, lihat batasnya juga dong ya. Nah, kayak ini kan dibatasi nih, X-nya itu dari 0 sampai 360 derajat, berarti sampai satu putaran aja gitu kan, sampai satu putaran aja. Berarti kalau begitu ya jawabannya X-nya nanti ada di kuadran 1 dengan di kuadran 2 karena positif gitu kan. Oke, nah lanjut. Berarti kalau begitu apa? Berarti kalau begitu X-nya bisa saja sin berapa yang 1/2, berarti sin 30 ya kan. Berarti bisa saja dia 30 derajat. Kemudian yang di kuadran 2 berarti berapa? Berarti 180 derajat dikurangi 30 derajat. Ingat bahwa kalau di kuadran 2 kita pakainya 180 kurang X. Itu ya. Ini kalian kalau belum paham nanti tonton video sebelumnya. Oke? Nah, berarti kalau begitu X yang memenuhi adalah 30 derajat dan 180 kurang 30 berapa? 150 derajat. Jadi X yang memenuhi adalah ini ya, 30 derajat dan 150 derajat. Benar ya? Sin 30 kan 1/2. Nah, sin 150 1/2 juga gitu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata belum dibatasi gitu, nggak dibatasi kan. X-nya dari 0 sampai berapa gitu, nggak dibatasi. Nah, kita punya umumnya gitu, bentuk umumnya kalau kita mencari X yang memenuhi dari suatu persamaan trigonometri gitu ya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, ini kalau misalnya kita punya sin X sama dengan sin alpha ya kan. Sin X sama dengan sin alpha. Bentar.
Nah, kalau misalnya kita punya sin X sama dengan sin alpha, kita akan mencari alfanya itu berapa gitu kan. Ya berarti X-nya maksudnya sin X sama dengan sin alpha, maka sin X-nya itu sama dengan ada dua kemungkinan ya. Karena nilai positifnya sin kan ada di kuadran 1 dan di kuadran 2. Berarti kalau begitu kemungkinannya apa? Kemungkinannya yang pertama, kalau di kuadran 1 ya berarti si alfa sendiri kan, alfa sendiri. Kemudian kalau di kuadran 2 berarti 180 dikurangi alfa kan gitu. Oke. Nih kalau misalnya kayak ini nih. Nih ya. Kalau misalnya sin X ini alfa misalnya. Nah, sin X sama dengan sin alfa. Ya kan berarti X-nya itu sama dengan alfa kan. Atau bisa jadi dia di kuadran 2, yaitu 180 derajat dikurangi alfa yang sana, yang sini. Oke. Ini kan 180 dikurang alfa ya. Gitu. Nah, itu kalau satu putaran. Bagaimana dengan kalau lebih dari satu putaran, misalnya 2 putaran ya, berarti alfa ditambah 2 kali 360 kan, atau 1 kali 360 dulu ya. Misalnya, paham nggak maksudnya? Ini kan satu putaran, ini kan baru satu putaran kan. Ini satu putaran, ini sampai 360 derajat. Nah, kalau lebih dari 360 ya berarti ini kan alfa lagi kan gitu. Ketika dia sampai di 360 itu kembali ke 0 lagi. Nah, berarti kalau begitu alfa ya bisa berulang lagi gitu kan. Nah, berarti bisa jadi alfa ditambah 360 gitu. Itu kalau lebih dari satu putaran. Bagaimana kalau lebih dari 2 putaran? Berarti alfa ditambah 2 kali 360 kan gitu. Oke. Kalau 3 putaran berarti alfa ditambah 3 kali 360. Nah, berarti kalau begitu ini bisa jadi sama dengan alfa ditambah, ini kita samakan K aja, K kali 360 derajat gitu. Ya K-nya ini yang bilangan bulat ya. Kalau satu putaran berarti 1 dikali 360 gitu. Kalau 2 putaran berarti 2 dikali 360, kalau 3 putaran berarti 3 kali 360 gitu dan seterusnya. Jadi paham ya? Nah, demikian juga yang ini. Nah, itu tinggal tambah aja, tambah K kali 360 derajat. Tuh. Bisa ya? Nah, sekarang bagaimana dengan cos? Nah, kalau misalnya kita punya cos X sama dengan cos alpha, ya maka X-nya ini sama dengan ya nilai cos positif di kuadran berapa? Di kuadran 4 ya kan. Nah, di kuadran 4 dengan di kuadran 1 ya. Cos bernilai positif di kuadran 1 dan di kuadran 4. Ya udah, berarti kalau begitu, kalau cos X sama dengan cos alpha, berarti X-nya kalau di kuadran 1 ya sama dengan alpha gitu kan. Ingat, tambah ini lagi, kalau putarannya lebih dari 390 berarti ditambah K kali 360 derajat. Oke, bisa ya? Nah, sekarang kalau di kuadran 4 berapa? Ingat, kalau di kuadran 4 kita pakainya 360 kurang X ya. Berarti kalau begitu ini jadinya 360 derajat dikurangi alpha gitu, ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini juga bisa gini, langsung aja. Kan kalau misalnya sudut positif dia searah jarum jam kan. Ini kalau misal, atau gini deh. Saya ulang ya, nih. Nah, kalau misalnya ini alpha ya. Kalau ini kan cos alpha berlawanan arah jarum jam, berarti dia sudut yang positif gitu kan. Nah, kalau begitu yang 360 dikurang alpha kan ini ya. Nah, ini bisa juga kita dekati dari sini langsung searah jarum jam, berarti dia sudut negatif. Nah, ini berarti kita langsung bisa tulis negatif alpha ditambah K kali 360 derajat gitu. Jadi paham ya teman-teman ya? Oke, sekarang lanjut, kalau tan gimana? Ya tangan X sama dengan tan alpha. Ya kalau misalnya X-nya berapa? Ya lihat, tangan X sama dengan tangan alpha. Berarti agar tangannya bernilai positif berarti dia alfanya di kuadran berapa? Di kuadran 1. Oke, kalau di kuadran 1 ya dia sendiri kan, berarti alfa ditambah K kali 360 derajat gitu. Oke.
Nah, kalau di kuadran berapa lagi yang positif? Oh, ternyata di kuadran 3. Ya udah, berarti di kuadran 3 kita pakainya 180 tambah kan? 180 derajat tambah X. Ya berarti ini sama dengan 180 derajat ditambah alfa. Ditambah K kali 360 derajat. Seperti itu. Saya bisa dipahami ya. Jadi ini adalah bekalnya kalian nanti ketika akan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Oke? Nah, jadi kalau misalnya ada persamaan sin X sama dengan sin alfa, maka X-nya ya udah langsung hafal aja gitu kan. Alfa ditambah K kali 360 atau alfanya sama dengan X-nya sama dengan 180 dikurang alfa tambah K kali 360 gitu. Selanjutnya kalau cos X sama dengan cos alfa, maka X-nya adalah alfa tambah K kali 360 atau min alfa kali K tambah K kali 360 gitu dan seterusnya ya. Jadi ketiga hal ini harus kalian pahami. Oke? Saya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat contohnya dulu. Nah, agar lebih paham lagi yuk kita lihat contoh soalnya seperti apa. Nah, di sini kita pakai yang tadi aja ya, sin X sama dengan 1/2 ya. Kalau kita punya sin X sama dengan 1/2 tapi X-nya dibatasi nih 0 sampai 720. Nah, gimana caranya? Ya, ingat sin X ya kan. Sin X sama dengan 1/2. Ya berarti cari dulu sin berapa yang 1/2. Ingat ini positif ya. Ya. Oh enggak, kita cukup lihat di kuadran 1 dulu aja ya kan. Sin berapa? Sin X yang positif 1/2 di kuadran 1 berapa? Ya sin 30 kan. Sin X berarti sin X sama dengan sin 30 gitu teman-teman. Oke? Nah, sin X sama dengan sin 30. Berarti kalau begitu X-nya berapa? Ya ingat tadi kalau kita punya sin X sama dengan sin alfa. Nah, tadi kita punya X-nya sama dengan alfa ditambah K kali 360 ya kan. Atau 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat gitu ya. Kita punya ini. Ya udah kalau begitu X-nya ini bisa jadi ada 2 juga. Yang pertama kalau dia di kuadran 1 ya 30 derajat sendiri kan. Ya, 30 derajat ditambah K kali 360 derajat atau 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Tuh, saya. Nah, sekarang tinggal kita jalankan K-nya gitu. Misalnya dari 0. Ya untuk gitu. Ini nanti kerjanya kayak gini. Jika K-nya sama dengan 0 ya berarti maka X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Nah, 0 kali 360 derajat berapa? 0 kan? Berarti 30 derajat ditambah 0 sama dengan 30 derajat. Kemudian yang satunya apa? Satunya yang ini kan. Oh, ini begini aja deh. 180 kurang 30 150 ya. Berarti 150 derajat ditambah K kali 360 derajat gitu. Nah, berarti ini apa? X-nya sama dengan 150 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Ini 0 ya, jadi ini sama dengan 150 derajat. Nah, bagaimana kalau K-nya sama dengan 1? Coba. Jika K sama dengan 1 ya. Jika K sama dengan 1, maka X-nya apa? X-nya yang pertama ini berarti 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 390 derajat. Oke, apakah masih berada di rentang ini? Ini artinya X yang memenuhi, X yang kita cari adalah dari 0 sampai 720 derajat teman-teman. Nah, berarti ketika kita masih mendapatkan X yang di bawah 720, berarti itu masih merupakan himpunan penyelesaiannya, seperti itu. Oke. Nah, karena 390 derajat masih di bawahnya 720, berarti ini masih himpunan penyelesaiannya, teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ya berarti X sama dengan 150 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. 1 kali 360 kan. 360 tambah 150 berapa?
0, 11, 5 ya, 510 derajat. Apakah masih di bawah 720? Masih. Oke, berarti masih menjadi himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita jalankan lagi. Jika x-nya sama dengan jika k sama dengan 2, maka apa? Maka x-nya sama dengan yang pertama ya 30 derajat ditambah 2 kali 360 derajat kan. Berarti 2 kali 360, 720. Oh, udah lebih kan? 720 tambah 30, 750. 750 derajat. Udah lebih dari 720, berarti ini bukan solusi, tidak memenuhi ya. Kita tulis TM. Nah, bagaimana dengan ini? Apalagi ini kan? X sama dengan 150 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. Nah, ini sama dengan udah lebih lagi, 720 tambah 150 itu 870 ya. Ini udah lebih ya, lebih dari sini. Berarti ini tidak memenuhi juga. Ya, berarti kalau begitu himpunan penyelesaiannya yang 4 ini kan, yang ini 1, kemudian ini ya, terus ini sama. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, nanti susunnya dari kecil aja, berarti 30 derajat, kemudian 150 derajat, kemudian 390 derajat, dan 510 derajat. Seperti itu. Jadi paham ya teman-teman ya. Jadi intinya adalah ini yang kita pelajari tadi. Kalau kita punya sin X sama dengan sin alpha, maka X-nya pasti alpha ditambah K kali 360 atau 180 dikurang alpha ditambah K kali 360. Gitu. Udah ya. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi sekilas mengenai persamaan trigonometri yang kalian harus pahami ya, atau hafal gitu. Yaitu tadi, kalau misalnya kita punya sin X sama dengan sin alpha, maka X-nya sama dengan alpha tambah K kali 360 gitu, atau 180 kurang alpha tambah K kali 360. Itu juga cos ya, kalau cos alpha, cos X sama dengan cos alpha, maka X-nya sama dengan alpha tambah K kali 360 atau min alpha kali K kali 360. Kemudian yang terakhir, kalau tangan X, kita punya tangan X sama dengan tangan alpha, maka X-nya sama dengan alpha tambah K kali 360 ya. Kemudian ditambah atau 180 tambah alpha ditambah K kali 360. Seperti itu. Ya teman-teman ya. Nah, untuk video selanjutnya kita akan bahas lagi beberapa contoh soal yang berkaitan dengan persamaan trigonometri, agar kalian bisa lebih paham lagi mengenai materi ini. Nah, oleh karenanya, agar tidak ketinggalan video terbarunya, jangan lupa di subscribe dulu, kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya, agar ketika nanti ada video terbaru, kalian langsung mendapatkan pemberitahuannya, jadi nggak ketinggalan. Oke? Semangat terus belajar, sampai jumpa di video berikutnya.